Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Indobim. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan video sebelumnya, yaitu berkaitan dengan software Autodesk Civil 3D. Kalau pada video-video sebelumnya kita sudah membuat alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, kita sudah membuat koridor. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya ingin sharing bagaimana caranya kita membuat cross section di aplikasi ataupun software Autodesk Civil 3D. Oke teman-teman, di sini langsung saja. Bagi teman-teman yang masih belum paham, sepertinya sampai di sini, teman-teman bisa saksikan atau bisa tonton video-video saya sebelumnya yang berkaitan dengan Civil 3D. Oke teman-teman semuanya, langsung saja di sini. Sebelum kita membuat cross section, terlebih dahulu kita harus membuat yang namanya sample line. Jadi di sini kita klik dulu di bagian Profile and Section View, kita klik sample line. Oke. Setelah muncul tanda kotak seperti ini, teman-teman tekan enter di keyboard teman-teman semuanya, enter. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, yaitu select alignment. Nah, teman-teman pilih alinyemen yang teman-teman buat, ya ini tadi alinyemen yang teman-teman, kemudian teman-teman pilih OK. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Untuk namanya kita ganti dulu. Semisal di sini saya menggunakan SL Collection, kemudian saya kasih tambah exercise. Kemudian untuk sample line stylenya ini masih sama, ini aja tanpa pengeditan di sini. Saya menggunakan customnya. Untuk sample line label saya sama. Kemudian untuk sample line layernya sama. Kemudian pada di sini ada namanya surface exercise. Kita menggunakan existing ground, tapi di bagian ini koridor exercise ini kita ganti menggunakan yaitu finish ground. Kita oke. Kemudian pada bagian bawahnya di exercise PG ini kita juga ganti di bagian finish ground. Setelah itu teman-teman bisa tekan di bagian bawah sini, yaitu kita tekan OK. Maka setelah kita tekan OK, di sini bisa kita lihat ada jendela baru yaitu Simple Line Tools. Bisa dilihat kursornya di sini ada berwarna merah yang menunjukkan di bagian alinyemennya. Nah, pada bagian ini kita ke bagian, kita lanjut ke, kita klik di bagian sini tanda bawah, ada pada ke bawah ini di bagian Sample Line Creation Method sini. Sample Line Creation Method kita klik di bawah sini. Kemudian teman-teman dipilih di bagian Bearing of Station sini. Teman-teman klik. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, yaitu Create Sample Line by Station Range. Nah, di sini teman-teman bisa lihat left side width, yaitu kita setting untuk lebarnya, yaitu lebar sebelah kanan. Misal di sini saya pilih 50. Kemudian di sini untuk lebarnya sebelah kanan, minta di sebelah kiri, sebelah kanan saya pilih 50. Oke. Selanjutnya di sini saya ganti 25. Ini juga 25, selanjutnya juga 25. Selanjutnya pada additional sample control, di sini untuk di bagian super elevation atau di bagian super elevation critical station kita kasih true. Jadi nanti untuk jaraknya tidak per 20 meter, tapi khusus di area super elevation ini akan nampak berbeda. Oke. Kemudian kita ganti true. Setelah selesai dirubah semuanya, bagi teman-teman juga bisa custom, tidak harus sama seperti ini. Dan ini tinggal menyesuaikan dengan lebarnya teman-teman semuanya, tinggal disesuaikan. Setelah teman-teman selesai semuanya, teman-teman bisa tekan OK. Setelah itu masih akan muncul seperti ini, tapi bisa dilihat di sini untuk garisnya sudah muncul. Nah, untuk garis yang 50 tadi adalah di sini panjangnya, yaitu ke kanan 50, ke kiri sini 50, sehingga lebar totalnya yaitu 100 meter. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan dengan lebar koridor teman-teman semuanya. Setelah itu kita tinggal tekan escape saja. Oke. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat sampel lainnya, kita langsung ke bagian section view.
masih sama di bagian profile and section view. Kita pilih di bagian section view, kita klik dulu di bagian sampingnya ini, kemudian kita pilih di bagian create multiple view. Oke. Selanjutnya akan muncul jendela create multiple section view. Nah, pada pertama select alignment, teman-teman pilih alignment teman-teman semuanya. Jadi di sini cuma ada satu. Misal dalam satu lembar kerja ini teman-teman ada 2 alignment, nanti teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian untuk SL collection-nya atau simple line-nya yang barusan kita buat, ini bisa teman-teman masukkan di sini, teman-teman pilih untuk stationing-nya. Ini otomatis dari start station sampai end station. Kemudian misal teman-teman ingin custom, bisa di sini. Oke, selanjutnya section view name ini tidak akan saya rubah dan yang lain-lain tidak akan saya rubah. Saya langsung ke bagian next. Di next ini ada beberapa seperti ini, group box style-nya ini juga tanpa perlu saya rubah. Langsung ke bagian next lagi. Selanjutnya untuk left dan right-nya ini bisa teman-teman lihat di sini tadi, yaitu 50-50, bisa teman-teman edit lagi atau teman-teman ganti. Kemudian kita next lagi ke bagian elevation range. Ini saya custom ngikutin apa yang sudah ada di Civil 3D. Kemudian di sini baru saya akan merubah di bagian sini, yaitu di bagian section display option. Coba kita share. Nah, di sini ada surface exercise, di mana ini adalah surface atau yang pertama kali kita buat di sini di bagian surface ketika kita membuat kontur. Nah, di sini kita untuk stylenya ini adalah existing ground atau tanah aslinya, tanah existing. Kemudian kita di sini coba kita kasih label. Kemudian kita kasih ini, kita pilih tanda ke bawah. Kemudian kita pilih yang EG section label atau existing ground. Kemudian kita pada bagian ini kita klik. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian label. Jadi teman-teman ada 2 tab, yaitu information dan label. Teman-teman masuk ke bagian label. Selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat ada major offset, minor offset, segment, grid breaks, corridor point dan lain-lain. Di sini ada juga offset dan elevation. Nah, di sini teman-teman langsung ke bagian sini ya, bagian style, teman-teman klik. Kemudian di sini di bagian EG offset and elevation ini kita edit lagi, kita sesuaikan. Jadi ada pada jendela label style composer ini ada beberapa tab, yaitu information, general, layout, drag, state, dan summary. Nah, di sini kita lihat atau kita rubah di bagian layout. Jadi di sini pada komponen name-nya teman-teman lihat terlebih dahulu. Ya, ini untuk elevation-nya. Ini nanti untuk elevation-nya size untuk tulisannya semisal saya kecilkan 1. Oke. Kemudian yang lain-lain saya menyesuaikan. Ini misal masih saya ganti warna merah. Oke, ini. Kemudian kita ganti ke bagian line. Pada bagian line ini kita ganti warnanya warna merah. Oke, berubah jadi merah. Kemudian fix line-nya kita turunkan misalnya jadi 25 agar tidak terlalu panjang. Oke, selanjutnya tidak perlu ada yang kita ganti. Offsetnya ini bisa kita ganti semisal jadi 1 saja biar nggak terlalu besar. Colornya kita ganti warna semisal hijau. Oke, dan kita apply. Kita oke, kita oke, kita play, kita oke. Selanjutnya yang terakhir ini kita pilih oke. Selanjutnya kita ke bagian yang pertama ini, yaitu koridor exercise yang FG. Di sini untuk labelnya masih no, kita coba kasih label yaitu menggunakan FG section label. Kita oke. Kemudian kita klik di bagian editing sini. Oke. Selanjutnya ini bisa kita edit untuk major offsetnya
sama, ini nggak saya rubah seperti ini. Kemudian kita langsung klik aja di sini persen grid-nya, kita edit. Kemudian untuk arrow-nya ini besar sekali, arrow size-nya nggak perlu saya edit, misal di layout saja. Ini saya kecilkan, semisal text height-nya saya ganti 1. Oke, nanti bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian warnanya, colornya hijau, saya ganti hijau. Oke, saya kasih hijau yang agak tua. Oke, tidak ada yang perlu. Ini yang grid, tidak ada yang perlu lagi kita ganti. Oke, selanjutnya apply. Oke, selanjutnya pada FG section offset and elevation kita edit juga di sini. Oke, di sini bisa kita lihat untuk line-nya kita pendekkan misal 25 saja. Enter. Seperti ini. Kemudian untuk colornya kita rubah warna merah. Oke, offsetnya nggak perlu, biar sama seperti ini aja. Kemudian di bagian elevationnya ini saya ganti jadi 1 biar kecil aja. Oke, warnanya saya ganti warna hijau misal. Oke, kemudian di bagian offsetnya sama, ini saya ganti 1, warnanya kemungkinan saya ganti yang beige. Oke, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Selanjutnya bagian ini kita oke, kita apply, kemudian kita oke. Terakhir kita oke. Setelah teman-teman dirasa cukup, di sini kita langsung aja ke next. Kemudian pada slide bandset-nya di sini kita menggunakan di bagian manifestation offset and elevation. Oke, selanjutnya di bagian IG atau existing ground-nya di sini kita ganti di bagian surface exercise, data survei kita. Kemudian ini surface exercise. Ke FG-nya di sini saya menggunakannya di FG sama FG, kemudian offsetnya saya menggunakannya IG exercise. Oke, gini aja mungkin sudah cukup untuk settingnya. Selanjutnya kita pilih di bagian grid section view. Oke, di sini kita lihat di sini identify section view origin, yaitu kita cari kosong, misal di sini kita klik. Proses creating section view, kita tunggu loadingnya. Oke teman-teman, setelah generate creating section view sudah selesai, ini bisa dilihat. Ini adalah untuk yang pertama, yaitu SPA 0+025. Tadi saya setting di per 25 meter. Bisa dilihat di sini masih tertumpuk di bagian sini. Ini masih tertumpuk. Nanti bisa teman-teman edit di sini. Masih terlalu besar, mungkin bisa teman-teman ganti settingnya untuk bagian teksnya. Ini teman-teman sudah cukup kayaknya. Kita cancel di bagian gridnya saja, kita ganti misal jadi 0,5. Kita coba. Oke, kita apply, kemudian kita pilih oke. Apply. Oke, masih tertumpuk, ini bisa kita kecilkan lagi. Dalam full view, kemudian kita gridnya kita kecilkan sampai kira-kira mungkin 0,25 aja ya. Oke, apply. Nah, mungkin seperti ini teman-teman semuanya.
Dan ini untuk semua cross sectionnya sudah tergenerate mulai dari STA 0 plus 025 sampai yang terakhir ya teman-teman semuanya. Dan ini banyak sekali karena untuk koridornya sangat panjang, dan untuk jaraknya saya menggunakan jarak yang per 25 meter. Oke, di sini bisa dilihat ini untuk propose elevationnya, existingnya berapa, di sini bisa teman-teman lihat. Oke, dan semuanya sudah tergenerate untuk cross sectionnya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu sharing dari saya pada kesempatan kali ini ya teman-teman semuanya, berkaitan dengan caranya kita membuat cross section ataupun kita generate cross section di software Autodesk Civil 3D. Buat teman-teman yang masih belum paham berkaitan proses-prosesnya yang tadi, teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya bantu jawab. Dan saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Semoga apa yang saya sering ini membantu pekerjaan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan saya ucapkan terima kasih.